perkenalkan nama saya Siti Ramawati Nurella, NIM saya 2102341, Prodi Ilmu Politik IP8. Saya akan menjelaskan tentang buku Hukum Pidana. Nama pengarangnya adalah Dr. H. Ishaq, SHM, HUM. Pada tahun 2020 bulan Februari. Cetakan ke-1 Februari 2020, cetakan kedua Maret 2020. Hak penerbitnya pada PT Raja Grafindo Persada Depok. Saya menjelaskan tentang buku ini sampai bab 1 pada halaman sampai 24 halaman, yang isinya adalah bab 1 pendahuluan, yang A. Definisi hukum, definisi pidana, dan hukum pidana. Yang B. Tujuan pidana dan jenis-jenis. Yang C. Pengertian hukum pidana. Yang D. Tujuan hukum pidana. Bab 1 pendahuluan. A. Definisi hukum, definisi pidana, dan hukum pidana. Sulit untuk memberikan definisi atau pengertian pada hukum yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Di bawah ini adalah definisi hukum dari sarjana hukum yang berpaham sosiologis, realis, antropologis, historis, hukum alam, dan berpaham positifis. Berpaham sosiologis diantaranya dikemukakan oleh Bellinfront yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Berpaham realis dikemukakan oleh Oliver Pecerone yang mengatakan bahwa hukum utamanya tersusun dari aturan-aturan tentang kekuasaan yang memuat pola-pola tingkah laku bagi pelaksanaan kekuasaan. Berpaham antropologis dikemukakan oleh Sage Havera yang menyatakan bahwa hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan. Berpaham historis dijelaskan oleh Carl von Schifini yang mengatakan bahwa keseluruhan hukum terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kenyataan. Berpaham hukum alam dikemukakan oleh Emmanuel Kant yang menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan kondisi di mana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan. Berpaham positifis dijelaskan oleh Bridgestone yang mengatakan bahwa hukum adalah suatu aturan tindakan yang ditentukan oleh orang yang berkuasa bagi orang yang berkuasa untuk ditaati. Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman, akan tetapi istilah hukuman itu merupakan istilah umum dan konvensional, serta dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah, karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Hal ini disebabkan karena istilah hukuman itu tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum. Istilah pidana merupakan sifat khusus sehingga perlu ada perbatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas untuk memberikan gambar yang lebih luas. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari para sarjana. Yang ke-1, Roycian
Kemudian Soleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja tindakan negara pada pembuat delik itu. Sudarto, pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Simons. Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Soisilo, hukuman pidana ialah suatu perasaan tidak enak sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis pada orang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Yang ke B, tujuan pidana dan jenis-jenisnya. Tujuan pidana. Pidana pada hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan hukum pidana yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan. Yang A, teori pembalasan. Teori pembalasan Vergedi's teoris mengatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial. Bahkan lebih jauh, Keynes menolak pidana dijatuhkan yang ditunjukkan untuk lebih jauh kebaikan perilaku kejahatan atau kebaikan masyarakat. Dengan demikian pidana merupakan akibat adanya pelanggaran dan pidana bukanlah alat yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan. Sehubungan dengan konsep pembalasan retributif ini, J.E. Sehativi mengatakan bahwa kecenderungan untuk membahas pada prinsip adalah suatu gejala sosial yang normal. Namun manusia bukanlah binatang karena ia mempunyai pikiran dan perasaan. Yang B, teori tujuan. Doyle teori tujuan disebut juga teori relatif. Utilitarian tidak berdasarkan pada perbuatan pidana, melainkan pada pelaku kejahatan sendiri. Oleh karena itu, menurut Teguh Prasetyo, teori tujuan atau relatif adalah perubahan untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang. Kemudian menurut A.D.O.S. Hayridge, teori relatif mencari dasar pemindahan adalah penekanan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. 1. Teori pencegahan. Pencegahan umum, generale preventi. 1. Dengan menakut-nakuti. Dalam hal ini, pencegahan terjadinya suatu kejahatan dilakukan dengan jalan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat. Yang kedua, dengan memaksa secara psikologis. Adanya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat kejahatan. Pencegahan khusus. Teori ini menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah perilaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan. Teori perbaikan. Teori ini berpendapat bahwa penjahat diberikan pendidikan berupa pidana agar kelak ia dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Yang ketiga, menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa tujuan
pemindahan penjara yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati terhadap penjahat yang sudah kebal terhadap ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti. Dengan demikian akan tersingkir dari pergaulan masyarakat. Menjamin ketertiban hukum. Penerapan teori ini dengan cara mengadakan norma yang menjamin ketertiban hukum. Negara menjatuhkan pidana kepada pelanggar norma-norma tersebut yang tujuan untuk sebagai peringatan dan membuat takut, jadi penjatuhan pidana sebagai pencegahan kejahatan demi kepentingan hukum masyarakat. C. Teori gabungan. Teori ini lahir akibat teori pembalasan absolut dan teori tujuan relatif yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Pada pasal 51 adalah sebagai berikut. Pemindahan bertujuan 1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat. 2. Memasyarakat pidana dengan mengadakan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. 4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membahaskan rasa bersalah pada terpidana. Jenis-jenis pidana. Berbicara tentang jenis-jenis pidana, tidak terlepas dari ketentuan yang diatur di dalam pasal 10 KUHP yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau delik, yaitu pidana pokok, pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari sebagai berikut. A. Pidana mati. Pidana mati merupakan pidana terberat dalam sistem pemindanaan. Pidana mati ini sudah dikenal sejak zaman perundang-undangan. Cara pelaksanaan pidana mati pada saat itu diantaranya adalah A. Diikat pada suatu tiang dan bakar hidup sampai mati. B. Dimasukkan ke liang sarang singa, harimau, serigala yang kelaparan agar dikoyak-koyak dan dimangsa oleh binatang tersebut. C. Dirancam dilempar dengan batu sampai mati berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di dalam KUHP. Yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa pasal yang mengancamkan pidana mati, yaitu perbuatan sebagai berikut. Pasal 1004 makar penyerangan pembunuhan presiden. Pasal 112 pengkhianatan kepala negara. Pasal 1233 pengkhianatan kepada musuh, menyerahkan kepada kekuasaan musuh. Pasal 140 makar terhadap jiwa dengan niat terlebih dahulu, itu dilakukan dan menyebabkan mati. Pasal 128 perkelahian satu lawan satu mengambil jiwa. Pasal 340 pembunuhan berencana. Pasal 365 4 pencurian dengan kekerasan, perampokan. Pasal 368 ketentuan dalam ayat kedua, ketiga, dan keempat. Pasal 365 berlaku lagi kejahatan itu. Pasal 479 jika perbuatan itu maka dibagi mati seorang. Karena ada hancurnya pesawat udara itu. Berdasarkan semua peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan, di antara pidana mati senantiasa telah dicantumkan secara alternatif dengan pidana pokok yang lain, yaitu pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Pidana mati di Indonesia masih diberlakukan jika pelakunya telah memperlihatkan dari perbuatannya itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Perkembangan selanjutnya pidana mati ini
diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Pidana penjara. Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang merampas kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana yang ditempatkan di rumah tahanan negara, rutan, atau di lembaga permusyawaratan lapas. C. Pidana kurungan. Pidana kurungan pada prinsipnya sama dengan pidana penjara, yakni sama-sama bersifat merampas kemerdekaan bagi terhukum, akan tetapi secara yuridis pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. D. Pidana denda. Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menembus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. E. Pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana yang tercantum di dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, Berita Republik Indonesia Tahun 11 Nomor 24 Halaman 288. Pidana tambahan terdiri sebagai berikut. A. Pencabutan hak-hak tertentu. B. Perampasan barang-barang tertentu. Pengumuman putusan hakim. 3. Pengumuman putusan hakim merupakan salah satu bentuk jenis pidana yang harus diucapkan dalam persidangan yang bermuka untuk umum agar putusan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum.